azab dan nikmat kubur. Seorang muslim beriman bahwa kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya. Karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil-dalil nakli yang pertama, berita dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah tentang kenikmatan dan azab kubur seperti dalam firman-Nya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat ketika malaikat, kalau kalian sampai melihat ketika malaikat mencabut jiwa atau ruh orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Tentulah kalian akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Allah maha penyayang, Allah maha lembut. Bagaimana enggak lembut Allah SWT? Kita berbuat dosa, Allah tidak mau kita masuk neraka teman-teman sekalian. Allah dengan menyambut kita dengan kegembiraan kalau hambanya bertaubat. Allah gembira dengan taubat hamba-hambanya. Allah SWT tidak mau kita masuk neraka. Allah mau kita selamat. 70 tahun buat dosa, 5 menit, 10 menit dia bertobat nasuha, bukan mustahil, kuasa Allah dia akan diterima dan akhirnya masuk surga. Walaupun derajatnya beda dengan orang yang sudah lama berbuat ibadah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya akan dirasakan pedihnya siksa neraka. Ulama tafsir mengatakan dua maknanya, bisa saja yang dimaksud adalah pada saat dia sedang dicabut ruhnya, dia akan diberikan panasnya api neraka. Dan ini bukan mustahil, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang masalah demam. Kalau kalian sedang demam, dinginkanlah dengan air, karena itu adalah tiupan api neraka. Hadis sahih masalah itu. Suruh dinginkan dengan air. Berarti di dunia saja kita rasakan. Nanti kita pelajari juga dalam surga dan neraka. Kalau neraka itu mengeluh kepada Allah tentang panasnya yang memakan satu sama yang lain. Karena panasnya sampai membakar satu sama yang lain. Lalu Allah mengizinkan neraka untuk menghembuskan nafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan panas sekali pada saat musim panas. Dan itulah yang kalian temukan di musim dingin yang puncaknya dingin sekali. Itu nafasnya api neraka. Berarti kan di dunia kita bisa rasakan masalah itu. Sebagaimana wahyu menyebutkan, sekali lagi wahyu yang menembus semua ini, keimanan. Kalau ilmu pengetahuan sulit teman-teman sekalian, makanya kita imani. Kemudian dikatakan dalam ayat yang lain, surah Al-An'am ayat 93 sampai 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Alangkah dahsyatnya sekira kalian melihat di waktu di waktu orang-orang yang zalim, kafir dan fasik berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kata ulama tafsir maksudnya, dia mengatakan nggak apa-apa, begini, itu nggak benar. Ya, seperti itulah bahasanya. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, diingatkan tidak mau dengar, dilarang tidak mau dengar. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Mana teman-teman dulu yang mengajak-ajak kita berbuat dosa? Gak bisa, paling jauh nangis di atas liang lahat, habis itu pergi. Dan kamu tinggalkan di belakangmu, maksudnya di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Mana hartamu, mana mobilmu, mana rumahmu, semua ditinggalkan, gak ada yang kamu bawa. Allah ceritakan, ini sudah luar biasa penyampaiannya Allah ini. Dan ini fakta lapangan. Dan kami tidak melihat bersertamu pemberi syafaat pertolongan, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Mana patung, mana jimat, mana dukun yang selama ini didatangi. Apa yang mereka bisa buat pada saat kamu mati?
Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dengan dan lenyaplah dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Yang selama ini dianggap bisa menolong, ya, bisa melindungi, semuanya hilang pada saat seseorang itu meninggal dunia. Dalil kita adalah ada masalah kematian di sini dan menuju ke alam barzakh.